Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu sayangi, kembali lagi bersama dengan Ibu Afni dalam pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai karakteristik serta sumber daya di negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, sebelumnya kita sudah membahas negara Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, lalu ada Vietnam, Thailand, Laos, juga Kamboja. Hari ini kita lanjutkan membahas mengenai negara Myanmar dan juga Timur Leste. Kita mulai dari negara Myanmar terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang kalian lihat di layar anak-anak, ini adalah gambaran dari negara Myanmar. Nah, Myanmar ini adalah negara yang terletak paling utara di Asia Tenggara. Dia di utaranya berbatasan dengan negara India, juga negara China. Di sebelah selatannya dia berbatasan dengan Thailand. Kemudian juga ada di sini Teluk Andaman. Kemudian di sebelah baratnya dia berbatasan dengan Bangladesh, juga Teluk Bengal. Dan kemudian di sebelah timurnya dia berbatasan dengan negara Thailand, juga negara China. Seperti itu. Nah, Myanmar ini memiliki ibu kota. Ibu kotanya adalah Naypyidaw. Seperti itu ya, dari sebelumnya bernama Yangon, kemudian berubah berganti sekarang menjadi Naypyidaw. Nah, ini adalah gambar dari bendera Myanmar serta simbol negara Myanmar. Nama lengkapnya dia adalah Republik Persatuan Myanmar. Bentuk pemerintahannya republik presidensil, sama seperti di Indonesia. Presiden Tin Kyaw itu adalah kepala negaranya sekaligus kepala pemerintahannya. Nah, ibu kotanya Myanmar itu adalah Naypyidaw sekarang. Agamanya paling banyak di wilayah Myanmar itu adalah agama Buddha, lalu ada juga Kristen, Islam, animisme, dan lain-lain. Jadi yang paling mendominasi itu adalah agama Buddha. Bahasa resminya mereka menggunakan bahasa Myanmar atau bisa juga disebut dengan bahasa Burma. Mata uang mereka itu adalah mata uangnya kyat. Seperti itu. Nah, Myanmar ini bagaimana sih rupanya, bentukannya, relief buminya? Myanmar ini merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara loh. Dan di daerah Platosan atau dataran tinggi sana ini banyak ditemukan kebun teh dan juga tembakau di wilayah utaranya. Nah, di Myanmar ini juga di daerah-daerah yang kering banyak dimanfaatkan untuk menanam jagung, kapas, wijen, dan gandum. Nah, jadi memang relief dia tuh ada yang dataran rendah juga dataran tinggi. Kalau misalnya dataran tinggi biasanya digunakan untuk menanam teh. Nah, ini adalah platosan atau dataran tinggi san, dia berbukit-bukit, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk energi atau mineralnya biasanya di Myanmar itu menghasilkan ini tembaga, juga ada balok kayu serta timah. Jadi penghasil barang-barangnya, barang-barang tambangnya seperti ini. Juga ada sumber daya hayatinya, dia menggunakan kayu untuk dijual ke negara-negara lain. Nah, di Myanmar ini ada yang menarik ya. Kalau misalnya kita lihat dari suku, kebanyakan memang mereka itu etnisnya etnis Burma. Tapi ada juga ada etnis-etnis minoritas, dan yang paling terkenal ini adalah etnis Rohingya. Kenapa ini terkenal? Karena etnis ini sempat menjadi sorotan di publik karena etnis ini beragama Islam dan menjadi kelompok minoritas di sana dan mendapatkan penindasan seperti penyiksaan dan lain-lain, sehingga mereka etnis Rohingya ini banyak yang berpindah. Mereka bermigrasi dari daerah Myanmar, mereka berlayar menggunakan perahu ke negara-negara tetangga. Contohnya Bangladesh, kemudian ada juga yang sampai ke India, ada juga bahkan yang sampai ke Indonesia, yaitu di daerah Aceh, seperti itu ya anak-anak. Nah, etnis Rohingya ini bisa juga disebut dengan manusia perahu. Kenapa? Karena itu dia berpindah-pindah menggunakan perahu untuk mencari daerah baru. Dan sampai sekarang konflik etnis Rohingya dengan masyarakat Myanmar ini masih belum terselesaikan karena mereka masih terombang-ambing. Mereka tidak memiliki negara karena di negara Myanmar tidak diakui, dan mereka harus mencari negara-negara tetangga untuk melanjutkan hidup mereka seperti itu. Nah, Indonesia termasuk negara yang turut berperan dalam
penanganan permasalahan ini. Kita di daerah Aceh itu memiliki kampung sendiri untuk menampung orang-orang Rohingya. Seperti ini headline yang terjadi baru-baru ini, tanggal 25 Juni 2020. Warga di Aceh Utara turunkan para Rohingya ke daratan. Jadi mereka manusia perahu yang mengungsi ini diturunkan di daratan Aceh dan kemudian diberikan suplai makanan dan kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk rasa kemanusiaan serta kerjasama yang dilakukan oleh negara kita, negara Indonesia. Nah, kemudian Myanmar ini dulu bernama Burma, negara Burma. Namun negara Burma ini berubah menjadi Myanmar pada tanggal 18 Juni 1989. Perubahan ini karena ingin menjadikan negara Myanmar itu tidak ada kesenjangan etnis, agar masyarakat yang non-Burma, yang etnisnya non-Burma itu merasa menjadi bagian dari negara Myanmar, seperti itu. Nah, yang unik lagi dari negara Myanmar adalah ada namanya suku Karen di Myanmar dan mereka itu diwajibkan memanjangkan leher menggunakan tumpukan kawat yang terbuat dari kuningan. Nah, uniknya cincin ini akan selalu bertambah jumlahnya sesuai dengan pertambahan usia si pemakai. Misalnya dia masih berusia 6 tahun atau 12 tahun, berarti hanya ada 12 kalung yang mereka gunakan. Kalau bertambah usianya, maka akan selalu bertambah satu setiap tahunnya. Mereka menganggap jika leher panjang seperti ini menyimbolkan kecantikan seorang wanita, seperti itu. Itu dia Myanmar. Kita lanjut ke Timor Leste. Timor Leste adalah negara terakhir yang akan kita bahas di karakteristik negara-negara di Asia Tenggara. Timor Leste ini adalah negara yang letaknya berdekatan sekali dengan Indonesia, bahkan masih satu pulau di Pulau Timur, gitu ya. Dan Timor Leste ini adalah negara yang paling baru merdeka di Asia Tenggara. Nah, awalnya Timor Leste ini adalah satu bagian menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Timor Leste melepaskan diri dan memerdekakan dirinya sendiri, negaranya sendiri, seperti itu ya. Nah, ini adalah bendera dari negara Timor Leste. Nama lengkapnya adalah Republik Demokratik Timor Leste. Lalu bentuk pemerintahannya dia Republik Semi Presidensial. Kepala pemerintahannya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kotanya adalah Dili. Agamanya rata-rata menganut Katolik Roma, sebagian besar, sisanya lain-lain, ada Islam dan lain-lain. Bahasa resminya adalah bahasa Tetum dan bahasa Portugis. Kenapa banyak yang menggunakan bahasa Portugis di Timor Leste? Karena memang Portugis ini dulu sempat menjajah negara Timor Leste. Jadi orang-orang Timor Leste banyak yang terbiasa dengan bahasa ini. Mata uangnya Timor Leste adalah dolar Amerika Serikat. Karena masih menjadi negara baru dan perekonomiannya masih belum stabil, maka negara Timor Leste masih bergantung pada negara-negara lain, terutama negara Amerika Serikat. Sehingga mata uang di sana, mereka masih menggunakan mata uang Amerika Serikat, dolar. Karena mereka memang belum sanggup untuk menciptakan mata uang baru atau mata uang negaranya sendiri, gitu ya. Lalu wilayah Timor Leste ini ada dua wilayah, sebagian ada di wilayah Nusa Tenggara Timur terpisah dengan kota utamanya. Lalu alam Timor Leste itu sebenarnya tidak subur ya, karena memang tergolong kering daerahnya dan miskin akan sumber daya alam. Sumber daya alam utama yang dimiliki itu hanyalah tambang minyak bumi yang adanya di Selat Timor, seperti itu. Negara Timor Leste itu dulunya adalah provinsi di wilayah Indonesia, namanya dulu Timor Timur. Namun sejak tahun 99 terjadi yang namanya semacam kudeta, di mana ada beberapa kelompok rakyat di Timor Leste yang ingin memerdekakan negaranya sendiri dan memisahkan diri dari Indonesia, seperti itu. Dan memang kalau misalnya kita lihat ini wilayahnya Timor Leste ya, dia terpisah dengan wilayah utamanya, namun ini masih bagian dari Timor Leste. Kenapa sih Timor Leste ingin memisahkan diri dari negara Indonesia? Karena memang sebenarnya
Kalau kita lihat dari fakta sejarah, Indonesia dengan Timor Leste itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena Indonesia itu negara yang pernahnya dijajah oleh Belanda dan kita merdeka dari Jepang serta juga merdeka dari penjajahan Belanda gitu. Sedangkan Timor Leste itu dulu disambangi oleh Portugis dan yang menguasai wilayah Timor Leste itu adalah Portugis. Jadi dari segi sejarah saja kita sudah berbeda dan memang terjadi kekacauan politik pada saat itu dan akhirnya terjadilah semacam peperangan antara TNI kita mempertahankan Timor Leste agar bisa masuk tetap menjadi wilayah Indonesia, namun ternyata dari masyarakat Timor Leste-nya ini sendiri ingin memisahkan diri gitu dan ingin menjadi negara mandiri, menciptakan negara baru. Dan akhirnya pada pemerintahan Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia, Bapak B.J. Habibie ini memberikan keluasan kepada Timor Leste untuk melakukan referendum di mana masyarakatnya diperbolehkan untuk memungut suara ingin memilih bersama Indonesia atau memilih lepas dari Indonesia. Dan hasil referendumnya menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Timor Leste menyatakan ingin berpisah dari Indonesia dan sekarang Timor Leste menjadi negara tersendiri dan memiliki kedaulatan tersendiri, bendera tersendiri, masyarakat tersendiri dan wilayahnya tersendiri. Seperti itu. Namun walaupun kita sudah berpisah dengan Timor Leste, Indonesia dengan Timor Leste tetap menjalin kerjasama yang sangat erat. Yang menarik dari Timor Leste itu memiliki patung Yesus yang bernama Cristo Rey of Dili dan ini cukup terkenal menjadi salah satu destinasi wisata di Timor Leste seperti itu. Nah, Timor Leste ini sekarang sedang membangun negaranya, walaupun seperti itu ya, tetap harus bertahap karena tidak bisa langsung memajukan negaranya ya, harus bertahap, namanya negara baru gitu ya. Makanya sampai saat ini pun Timor Leste masih terus berkembang dan masih terus memajukan negaranya. Nah, Timor Leste ini adalah satu-satunya negara yang belum masuk ke dalam organisasi ASEAN. Jadi ada 11 negara di Asia Tenggara dan satu negara yang belum masuk ke dalam ASEAN, organisasi ASEAN itu adalah negara Timor Leste. Kita doakan saja semoga Timor Leste segera masuk ke dalam organisasi ASEAN ya. Nah, anak-anak, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Pada episode berikutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari masyarakat yang ada di Asia Tenggara serta bagaimana kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Sekian dari Ibu Afni, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.